Bengkulu bumi merah putih, tempatnya bendera dijahit oleh Ibu Padmawati. Para kepala daerah mengucapkan terima kasih diundang Komisi 2 RDP guna mencari solusi. Dan masalah ini akibat terakumulasinya bertahun-tahun tidak pernah diselesaikan secara serius. Saya nggak ngomong menyelesaikannya secara ecek-ecek atau sejimprit-sejimprit, tetapi tidak pernah diselesaikan secara serius. Demikian juga Pelindo yang menangani Pelabuhan Pulau Bae ini juga penyelesaiannya tidak pernah komprehensif. Jimian, Bu Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, kami duet pemerintahan dipercaya oleh masyarakat seprovinsi Bengkulu pasangan Helmi Hasan Mian. Untuk itu saya sampaikan salam hormat Bapak Gubernur. Yang terhormat pimpinan dan unsur pimpinan Komisi 2 DPR RI, para anggota Komisi 2 yang saya hormati, yang kami hormati Bapak, Ibu, para gubernur dan wakil gubernur yang teragendakan hari ini, Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, kita semua yang hadir yang insya Allah selalu dalam berkah, rahmat, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, karena senior saya tadi, Bang Anhar menyampaikan pantun, Bengkulu juga termasuk ranah Melayu, saya coba menyampaikan pantun. Bengkulu bumi merah putih, tempatnya bendera dijahit oleh Ibu Padmawati. Para kepala daerah mengucapkan terima kasih diundang Komisi 2 RDP guna mencari solusi. Pantun ini saya awali dengan bendera merah putih karena penuh historis, Pak Ketua Komisi, Pak Wakil Ketua, dan seluruh anggota. Bendera merah putih pertama dijahit oleh Ibu Padmawati, Ibu Negara, Founding Father kita, Bapak Soekarno. Dan begitu kami dilantik, pasca red-red, Bapak Gubernur berinisiasi membumikan Provinsi Bengkulu sebagai bumi merah putih. Karena apa? Karena harus ada sinkronisasi juga dengan kabinet saat ini juga kabinet merah putih. Dan secara historis tidak mengada-ngada, pertama kali dijahit memang di Bengkulu oleh Ibu Padmawati yang putri Bengkulu. Sasaran berikutnya tentunya memberikan ikon agar pemerintah pusat lebih banyak memperhatikan Provinsi Bengkulu yang memang dari segi kesejajaran masih butuh perhatian pemerintah pusat dibandingkan provinsi-provinsi di wilayah Sumatera. Saya tidak menyatakan tertinggal, tetapi paling tidak ada upaya untuk mensetarakan. Bapak Ibu sekalian, dan terutama Pak Ketua Komisi, sebelum kepada bagaimana konsep pembangunan, tentunya atas arahan Bapak Gubernur, saya berkepentingan untuk menyampaikan lebih dulu isu-isu terkini di Provinsi Bengkulu. Pertama, kita menghadapi masalah dalam hal 100 hari kerja, dan masalah ini membutuhkan intervensi pemerintah pusat, kolaborasi pemerintah pusat, sekaligus kolaborasi kami Porkominda di Provinsi Bengkulu, yaitu masalah pelabuhan, pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bae. Ini menjadi garda terdepan masuknya logistik. Dan pada saat ini pelabuhan Pulau Bae terjadi kondisinya stuck. Dan masalah ini akibat terakumulasinya bertahun-tahun tidak pernah diselesaikan secara serius. Saya nggak ngomong menyelesaikannya secara ecek-ecek atau sejimprit-sejimprit, tetapi tidak pernah diselesaikan secara serius. Demikian juga Pelindo yang menangani Pelabuhan Pulau Bae ini juga penyelesaiannya tidak pernah komprehensif. Sehingga 3 bulan terakhir lumpuh total, Pak Ketua Komisi.
Dampaknya pada arus mobilisasi barang jasa, kelangkaan BBM, ekonomi biaya tinggi, bahkan batu bara untuk 3 bulan terakhir ini stop untuk yang melalui Pulau Bae. Coba bayangkan devisa dan kondisi ini. Untuk itu Pak Gubernur dengan sigap dan cepat telah menyampaikan hal ini dengan kementerian terkait, Bapak Menteri Perhubungan. Bahkan saya langsung ke Pak Ketua Komisi 5 didampingi oleh Pak Aryo Bimo. Dan posisinya sampai beliau ke PSP agar posisinya ini mendapatkan perhatian serius. Untuk itu Pak Ketua Komisi, pada prinsipnya pusat telah memberikan lampu hijau. Tetapi manakala ini ditangani oleh Pelindo, pekerjaannya banyak jalan di tempat, Pak Ketua Komisi. Untuk itu, saya rasa-rasanya sepakat dengan gagasan Pak Ketua Komisi tadi, mencontohkan ada yang di Kalimantan, bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Apakah itu melalui BUMD, apakah melalui kolaborasi BUMD dengan Pelindo, tapi selama ini Pelindo melaksanakan ini jalan di tempat, Pak. Kami ingin nantinya di backup dalam regulasinya, sehingga bisa ditangani oleh pemerintah daerah dan BUMD-nya akan kami benahi secara profesional agar ini tidak menjadi penyakit atau kondisi permasalahan terus-menerus setiap tahun. Yang berikutnya Pak, sama dengan teman yang lain saya hanya mempertegas terkait dengan kita mau gerak cepat. Kita mau konsolidasi segera, apalagi saya nggak harus menyampaikan secara rigid, sama-sama diketahui suksesi pemerintahan kepemimpinan melalui pilkada Provinsi Bengkulu ada turbulensi. Saya nggak ceritakan, mungkin sama-sama tahu. Begitu turbulensi ini kita harus segera mencari cuaca di BMKG yang benar-benar posisinya segera. Sementara BKN dan Kementerian Dalam Negeri, birokrasinya terlalu berbelit-belit, Pak. Harus input, harus melalui rekomendasi, bahkan untuk pejabat setingkat kepala seksi digeser antar dinas saja pun harus diinputkan dulu dan harus rekomendasi. Melalui rapat yang terhormat ini, sudah 3-4 testimoni disampaikan, kami mohon dari Kementerian Dalam Negeri dan BKN atas dorongan Komisi 2, hal-hal yang meribetkan ini segera dinetralisirkan agar kewenangan kami tidak seperti ayam dicencang kakinya, Pak. Berikutnya, kondisi infrastruktur sejalan dengan Impres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi, kami juga langsung Pak melaksanakan ini. Tetapi Pak Gubernur melaksanakannya benar-benar frontal untuk kepentingan rakyat, Pak. Dari anggaran yang ada belum pernah terjadi di Provinsi Bengkulu untuk pembangunan infrastruktur kisarannya biasanya hanya 80 sampai 100 miliar. Pak Gubernur melakukan pergeseran hampir 600 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Karena memang ini menjadi kebutuhan yang sangat prioritas karena selama ini terjadi biaya ekonomi tinggi. Untuk itu, mohon manakala nanti dari lembaga DPR provinsi, kalau ada curhat dan sebagainya, sementara kami juga sudah berkonsultasi dengan BPK, BPKP, pergeseran yang frontal ini tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, yaitu mengalokasikan anggaran-anggaran yang tidak penting, tidak menyentuh ke masyarakat, dikumulasikan sehingga untuk infrastruktur mencapai 540 miliar, untuk renovasi Rumah Sakit Umum Ein Yunus hampir 80 miliar, dan untuk ambulan gratis hampir 150 miliar. Dengan tidak mengesampingkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sesuai dengan program Asta Citanya Pak Prabowo.